Kembali lagi bersama saya Hotline Edward Sitompul dalam sesi berbagi pengalaman dalam tugas-tugas atau fungsi Human Resource Development atau SDM. Kali ini kita akan belajar mengenai R2R, tapi sebelumnya mari sama-sama subscribe dan like video ini. Pada kali ini kita akan belajar mengenai R2R. Apa itu? R yang pertama adalah rekrut atau proses rekrutmen karyawan dalam satu perusahaan, di mana seorang calon karyawan direkrut menjadi karyawan. Cara-caranya bisa saja melalui posting di media sosial, posting di surat kabar, kampus hiring, job fair, atau juga melalui jasa headhunter. R yang kedua adalah reward. Setelah calon karyawan menjadi karyawan, maka dia bekerja dan diberikan hak-haknya, yaitu dibayar penghasilan, diberikan upah, diberikan kompensasi untuk karyawan dan berserta dengan keluarganya, tidak saja dalam bentuk uang tapi juga dalam bentuk-bentuk lain yang disebut sebagai salary compensation dan benefit dari satu perusahaan kepada karyawannya. Bentuk-bentuk lain adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan jabatan, perumahan, kendaraan, makan, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Pendeknya semua yang didapat oleh karyawan sebagai kompensasi dari dia bekerja, mencurahkan segenap hati dan pikirannya bekerja di perusahaan itu. R yang ketiga adalah retain. Setelah si karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh beberapa waktu, dia memperoleh ilmu, pengetahuan, skill, menjadi terlatih, maka tiba saatnya perusahaan memberikan atau menyediakan suatu program untuk menahan atau membuat karyawan bertahan lama, yaitu program retain atau retention program. Program ini berusaha untuk menahan atau memperpanjang masa kerja karyawan di perusahaan itu dengan promosi, tanggung jawab yang lebih, kemudian memasukkannya dalam program kenaikan gaji, bonus, pembagian saham, atau home ownership program, car ownership program, maupun bentuk-bentuk yang lain. Dan R yang keempat adalah retire. Dalam satu proses, si karyawan juga pada akhirnya ada masanya berhenti, baik secara sukarela ataupun secara terpaksa atau forced departure. Secara sukarela bisa dengan resign atau pensiun, secara terpaksa bisa karena ada kesalahan, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Namun si karyawan yang sudah pergi pun bisa saja dipekerjakan kembali, atau program R yang berikutnya rehire. Si karyawan bisa dipekerjakan, namun biasanya adalah karyawan yang keluar dengan catatan yang sangat baik, yaitu yang resign atau mengundurkan diri secara baik-baik dari perusahaan itu, bisa dipekerjakan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau tidak tertentu, tergantung dari kebijakan atau kebutuhan dari masing-masing perusahaan itu. Dalam kesempatan yang akan datang kita akan menjelaskan fungsi daripada R itu masing-masing. Namun demikian secara singkat yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ditunggu subscribe dan like-nya dari semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan mendengarkan penjelasan yang singkat ini. Semoga bermanfaat, berguna bagi kita. Sekian dan terima kasih buat kita semua. Salam sukses selalu dan tetap sehat dalam situasi sekarang ini.